ulang sedikit ya. Ada matriks yang di dalam matriks itu ada baris, ada kolom, dan yang jelas tidak akan tertukar posisi baris dan kolomnya. Jadi nanti untuk absensi hari ini nanti memberitahukan ya lewat ketua kelas kalau memang Simpadunya sudah bisa dibuka. Seandainya nanti jamnya kita sudah selesai perkuliahan, nanti bisa disusul absensinya ya. Tinggal nanti koordinasi di kelasnya. Kemarin ada unsur baris, ada unsur kolom. Nah, yang hari ini kita bahas ya posisi matrik. Kemarin ada baris, yang jelas jangan tertukar antara posisi baris dan kolom. Baris 1, baris 2, baris 3 dan seterusnya. Kemudian ada kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan seterusnya. Kemudian ketika kita membahas tentang perkalian antar matriks, itu ada aturan mainnya. Yang pertama nanti kita buka dulu ya halaman masih belum. Kita kemarin penjumlahan dan pengurangan dua buah matriks. Penjumlahan dan pengurangan dua buah matriks itu syaratnya kemarin ordo matriksnya harus sama ya. Matriks yang akan dijumlahkan atau dikurangkan itu berordo sama. Nah, pada hari ini kita bahas tentang perkalian skalar dengan matriks. Jadi skalar, ini masih belum slide-nya, masih belum ya. Masih slide yang sebelumnya. Kita lihat yang hari ini itu di sini ya. Ini perkalian skalar dengan matriks. Jadi jika skalar itu artinya suatu nilai tertentu, biasanya besarannya berupa suatu bilangan tertentu ya, dimana skalar tadi dikalikan dengan sebuah matriks, maka akan diperoleh sebuah matriks dengan elemen-elemennya merupakan perkalian skalar tersebut. Skalar tersebut artinya nilai skalar itu berapa dengan setiap elemen matriks. Jadi bisa digambarkan di sini jika ada matriks A dan ada sebuah skalar nanti, maka perkalian antara K dengan matriks A itu sama dengan K dikali matriks A, hasilnya jadi dijabarkan dengan matriks yang baru, hasil perkalian skalar, sebuah skalar dengan matriks A, K dikali A11, K dikali A12, dan seterusnya sampai K1N, kemudian KA21, KA22, dan seterusnya sampai K dikali A2N, sampai baris yang terakhir K dikali ANM. Itu artinya ada adalah elemen yang baru hasil perkalian sebuah matriks ya dengan skalar ya, sebuah matriks dengan skalar. Sebuah matriks dengan skalar ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini pada slide berikutnya, jadi setiap elemen A11 nanti dikali K dikali A12 dan seterusnya sampai
K dikali A1M untuk baris yang pertama sampai baris yang terakhir di K kali AM ya, K kali AM. Kemudian kita lanjutkan di sini pada slide berikutnya. Contoh 9. Di contoh 9 itu kita lihat di sini diketahui ada matriks A. Berapa baris berapa kolom itu matriks A-nya? 2 baris 3 kolom. 2 baris 3 kolom ya, 2 baris 3 kolom. Jadi perkalian dari skalarnya diketahui 3. Berarti nanti matriks yang baru hasil perkalian antara matriks A di mana 3 dikali A1 berarti 3 kali 9 nanti matriks yang barunya. Kemudian 3 kali 2 masih baris yang pertama. Kemudian 3 dikali 3 9. Kemudian 3 kali 4 baris kedua kolom satunya. 3 kali 7 berarti 21 untuk baris 2 kolom 2. Kemudian untuk baris 2 kolom 3-nya 3 kali 8 24. Nah, itu tadi hasil perkalian matriks skalar 3 dengan matriks A. Jadi kalau kita lihat di sini hasilnya seperti tadi. Tinggal diperoleh hasil terakhirnya itu matriks yang baru perkalian skalar 3 tadi kali matriks A. Jadi misalkan ada nanti pengembangannya bisa dikembangkan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan, nanti disesuaikan. Kalau nanti ada skalar, sebuah matriks dikali suatu skalar dioperasikan pada operasi penjumlahan dan pengurangan, nanti berarti kembali ke aturan main pada operasi penjumlahan dan pengurangan, bahwa nanti bisa dioperasikan menggunakan operasi penjumlahan atau pengurangan dengan syarat ordonya harus terpenuhi. Jadi biasanya untuk skalar ini bisa dikombinasikan dengan penjumlahan dan pengurangan, bisa juga dikombinasikan dengan perkalian antar matriks. Nanti kita lihat pada slide berikutnya. Di slide berikutnya ini ada beberapa sifat yang melekat ya pada perkalian skalar dengan matriks. Sifat yang pertama itu berlaku sifat komutatif ya. Suatu skalar dikali matriks A hasilnya sama dengan matriks A dikalikan dengan suatu skalar ya. Kemudian di slide berikutnya, di baris berikutnya, K dikali A plus B itu berlaku skalar K dikali matriks A ditambah skalar K dikalikan matriks B. Artinya berlaku sifat distributif ya terhadap skalar terhadap penjumlahan dua buah matriks. Jadi biasanya sering dikombinasikan skalar suatu nilai skalar dengan penjumlahan atau pengurangan dua buah matriks. Kalau yang ketiga ini masih disebut dengan sifat distributif, berlaku di sini. Kemudian yang berikutnya K dikali I kali A sama dengan K dikali I kali A. I-nya itu matriks identitas ya. Matriks identitas nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas beberapa jenis matriks yang diagonal utamanya satu semua itu namanya matriks identitas. Kemudian K ditambah 1 dikali matriks A sama dengan K bukan 1 ya, K ditambah I-nya tadi identitas kali A itu K dikali A ditambah I matriks identitas dikali matriks A. Kemudian kita lanjut sampai yang terakhir. Ada contoh di bagian, nah itu contoh misalkan ada dua itu skalarnya 2 dikali matriks A, nanti hasilnya sama dengan A matriks A dikali dengan 2. Jadi posisi skalar misalkan di depan matriks,
atau di belakang matriks ya. Di belakang matriks itu artinya posisinya di sebagai matriks dulu, baru dikali suatu skalar 2, misalkan hasilnya akan sama ya, karena berlaku sifat komutatif. Tapi nanti berbeda dengan misalkan ada dua buah matriks A sama B, itu nanti tidak sama dengan B dikali A ya, matriks B dikali matriks A, karena kita lihat nanti ada aturan main yang berlaku pada perkalian antar matriks ya. Ini masih sama ya, masih sifat yang berlaku yang bisa diterapkan pada perkalian skalar dengan jumlah dua buah matriks ya. Yang kedua, kemudian yang ketiga ini perkalian sebuah skalar dengan pengurangan dua buah matriks ya. Sifat distributif berlaku pada contoh 2 dan contoh yang nomor 3. Artinya nanti ketika menjumlahkan atau mengurangkan, setelah dikalikan dengan masing-masing skalarnya, aturan pada penjumlahan dan pengurangan matriks itu melekat bahwa kemarin yang harus terpenuhi adalah ordonya harus sama ya, ordonya harus sama. Itu berarti diingat kembali ukuran matriksnya memenuhi atau tidak ya. Kita lanjut di slide berikutnya. Ini ada perkalian dua buah matriks. Pada perkalian dua buah matriks ada syarat yang harus dipenuhi. Di sini syarat yang harus dipenuhi dua buah matriks, misalkan saja matriks A dan B, itu dapat dikalikan, di mana tadi matriks A dikali matriks B itu jika banyaknya kolom ya pada matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Jadi kalau mau mengalihkan dua buah matriks, sebelum diselesaikan dilihat dulu berapa jumlah kolom dari matriks yang akan dikalikan. Kemudian lihat baris pada matriks pengalinya. Jadi itu diperbandingkan. Kalau memang jumlahnya sama, berarti nanti bisa berlaku perkalian A dikali B. Artinya bisa dicari nilai matriks yang baru dengan ukuran yang baru pula ya, tidak sama seperti matriks awal. Kita lihat di sini misalkan matriks A-nya N kali M. Kemudian matriks B-nya berapa? Matriks B-nya M kali K. Jadi yang syaratnya sama tuh M sama M-nya itu yang sama. Di matriks A yang dilihat kolomnya M. Kemudian di matriks B itu kolom barisnya M. Jadi jumlah kolom ya ini jumlah kolom ya, jadi jumlah kolom pada matriks A itu nanti harus sama dengan jumlah baris pada matriks B. Jadi kalau kita misalkan matriks A-nya seperti biasa ada matriks A11, A12 sampai A1M, kemudian A21 dan seterusnya seperti biasa. Kemudian matriks B sama ya. Dengan syarat dua buah matriks ini dikalikan, tadi jumlah matriks yang pada matriks A itu dilihat adalah kolomnya, matriks B dilihat adalah barisnya. Kalau sama ya, M sama M, yang satu misalkan 2 kolomnya, berarti di B itu nanti barisnya harus 2. Kalau misalkan di matriks A-nya 4 kolomnya, jumlah kolomnya, maka di matriks B nanti harus barisnya sama dengan 4 juga. Kalau terjadi tidak sama, maka tidak bisa dilakukan perkalian dua buah matriks ya. Kita lanjut di sini. Di sini ada matriks A, matriks B. Jadi kita misalkan matriks
hasil perkaliannya itu berupa matriks C. Matriks C-nya di sini matriks yang baru, ukuran yang baru. Nah, perkaliannya kita lihat di sini, matriks yang baru sebut saja matriks C. Jadi nanti elemennya C11, C12 dan seterusnya sampai C1K, C21, C22 sampai C2K, sampai nanti CNK. Itu matriks yang baru hasil perkalian matriks A dikali matriks B. Nah, kita lihat di sini. Nah, C11-nya elemen baris pertama, kolom pertama di matriks yang baru itu A11 dikali B11 ditambah A12 dikali B21. Jadi kalau melihat hasil perkaliannya, kalau lihat indeks ya, C11 itu berarti nanti elemen di baris pertama, kolom pertama. Jadi lihat matriksnya, dilihat baris pertama di matriks A itu A11, A12 dan seterusnya sampai A1N. Nah, itu dikalikan dengan kolom pertama di matriks B. Kok B11, B21 sampai BM1. Posisinya nanti lihat yang bersesuaian. A11 kali B11 ditambah A12 kali B21 ditambah dan seterusnya A1M dikali BM1. Itu nanti elemen untuk baris pertama, kolom pertama. Nah itu, jadi kita lihat di sini hasil perkaliannya seperti itu. Kemudian yang untuk C12 berarti elemen untuk baris pertama, kolom kedua, dilihat baris pertama sama kolom kedua di matriks B. Posisi yang bersesuaian, lihat A11 nanti dikali dengan B12. Kemudian A12 dikali B22. Kemudian berikutnya lagi A1M dikali BM1. Nah, kemudian dan seterusnya sampai nanti C1K. Ya, C1K ini dilihat A11 dikali B1K, kemudian A12-nya dikali dengan B2K sampai yang terakhir, kemudian baru yang CIJ. Jadi prinsipnya elemen dari matriks yang baru nanti kita lihat ukurannya berapa. Setelah tahu ukurannya, nanti baru elemen yang ada di dalamnya kita tentukan ya. Dengan syarat tadi jumlah kolom pada matriks yang akan dikalikan itu harus sama dengan jumlah baris pada matriks pengalinya. Kita coba terapkan contoh ya. Sini ada contoh. Di contoh ini kita lihat ada matriks A, ada matriks B. Nah, matriks A itu ukurannya berapa matriks A? Matriks A berapa ukurannya? Berapa matriks A, ukuran matriks A? Berapa ya matriks A ukurannya? Masih di 22. Berapa 2 kali 2? Matriks B? B 2 berapa kali baris? 3. 2 kali 3. Jadi yang syaratnya harus sama. Tadi yang 2 di matriks A itu kolomnya 2. Di matriks B barisnya 2. Berarti nanti A kali B ini bisa, matriks A dikali B ini bisa. Karena terpenuhi syarat kolom di matriks A sama dengan jumlah baris di matriks B. Kan sudah terpenuhi ya, 2 sama 2. Ya, yang dibandingkan tuh kolom di matriks A sama jumlah baris di matriks B.
sama 2, 2. Nah, sekarang ukuran matriks yang baru itu nanti jumlah baris di matriks A. Matriks A tadi barisnya berapa? 2. Matriks B kolomnya 3. Jadi nanti matriks yang baru, matriks C itu ukurannya 2 kali 3. Jadi diambil dari ukuran baris di matriks yang pertama kali dengan jumlah kolom pada matriks pengalinya, ya. Sedangkan syarat yang harus terpenuhi untuk perkalian dua buah matriks tadi, yang dilihat kolom matriks pertama dengan yang baris di matriks yang kedua. Nah, sekarang karena ini bisa dikalikan, berarti nanti ada matriks yang sebut saja kita beri nama, misalkan matriksnya itu adalah matriks apa? Matriks C. Atau terserah, nanti boleh aja memberi namanya matriks yang berbeda, ya. Atau juga ditulis A dikali B, seperti ini juga boleh. Jadi nanti elemennya bisa ditulis C11 sampai bentuk baris pertamanya C12, C13, C21, C22, C23. Jadi untuk C11 itu berarti yang dikalikan itu baris pertama, kolom pertama. Baris pertamanya 12. Kolom pertamanya 57. Jadi nanti C11 berarti 1 kali 5. 1 kali 5 berapa? 5 ditambah 2 kali 7. Ya. 5 ditambah 14. 5 tambah 14, ya. Berarti berapa untuk C11-nya? 5. 19. Nah, itu 19, ya. Nanti C11-nya 19. Kemudian untuk C12-nya diambil yang baris pertama, kolom kedua. Baris pertamanya 12. Kolom pertamanya 68. Berarti 1 kali 6 ditambah 2 kali 8. 1 kali 6, 6 tambah 2 kali 8 berapa? 16. Jadi 6 tambah 16 berapa? 22. Itu untuk baris pertama. 22 apa 24? Itu untuk baris pertama kolom kedua. Untuk baris pertama kolom ketiga berarti 1 kali, jadi lihat baris pertama kolom ketiganya ini berarti 12 sama 90. 1 kali 9 ditambah 2 kali 0. 1 kali 9, 9 tambah 2 kali 0. Berarti 9 tambah 0. Berarti C13-nya 9. Ya. C21 berarti indeks, sesuai indeks, ya. 21 itu artinya yang dilihat nanti di matriks yang akan dikalikan itu baris kedua dikali yang kolom pertama, baris keduanya 34. Kolom pertamanya 57. 3 kali 4 berapa? 15. 15 tambah 4 kali 7. 15 ditambah 28. 15 tambah 28 berapa? 15 tambah 28 43, ya. Nah, sekarang yang berikutnya untuk baris kedua kolom kedua C22 berarti nanti yang dilihat 34 sama 68. 3 kali 4 3 kali 6. 3 kali 6 tambah 4 kali 8. 3 kali 6 berapa? 18 ditambah 32. 18 tambah 32. Hasilnya 50. ya, 50 itu C22. Yang terakhir C23 berarti dilihat yang baris kedua kolom ketiga. Berarti 3 kali 9 ditambah 4 kali 0. 3 kali 9 berapa? 27. 27 tambah
tambah 0 ya, 27 tambah 0. Itu tadi matriks yang baru dengan ukuran matriks 2 kali 3. Nah, kalau mau dituliskan boleh satu persatu seperti ini. Tapi hasilnya nanti sama ya. Cuman ini hanya menuliskan hasil perkalian yang tadi kita sebutkan satu persatu. Untuk C11, C12, C13 nya ini 9 ya. Itu belum diedit. 9 tambah 0 itu 9. C13. Kemudian C21, C22 nya proses yang kita lakukan tadi sebenarnya seperti ini ya, cuman ini ditulis. Kalau kita tekan langsung kita coba lihat antara baris kolom kalikan. Jadi kalau melihat indeksnya C23 itu tadi artinya baris kedua sama kolom ketiga yang dipandang. Posisinya nanti disesuaikan perkalian matriksnya. Hasilnya kita peroleh ini tadi 1922, baris 13 nya 0 ya, nanti diedit sendiri. Yang 0 itu bukan 0 tapi 9. Nah ini tadi perkalian dua buah matriks. Jadi di perkalian dua buah matriks ini yang harus dipenuhi syaratnya tadi, jumlah kolom pada matriks yang akan dikalikan itu harus sama dengan jumlah baris dengan matriks pengalinya ya, jumlah baris ya. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan nggak kira-kira? Hari ini ada yang nggak hadir kah? Ada 2 orang nih ya, 2 orang. Nisa Nur Aida mati lampu jar boy. Di mana, di daerah mana mati lampu kah? Oh, Anjil Bakti. Oh. Nisa Nur Aida sama siapa? Ferry itu ada orangnya nggak? Ferry ada Bu, hadir lah Ferrynya. hadir Bu Ulun Bu, itu akunnya penting Bu. Oh, yang 2 akun nih Ferry nih kah? Bentar. Yang satunya bisa masuk ya? Bentar. Bisa masuk yang berarti di Simpadu berarti 2 juga? Iya Bu, di Simpadu 2 juga. Tapi yang dipakai yang NIM 005. NIM 005. Ada lapor kah? Sudah lapor belum ini? Malam itu sudah lapor Bu lawan adminnya Bu. Tapi Admin yang Kak Rahayunita tuh Anita. Oh ya. udah lapor. Ada apa-apa ding jadinya kayak itu Bu. Oh ya Kak. Oh ya. Ibu kemarin kebetulan mencek yang absensi kan tombol kebetulan tadi malam masih bisa dibuka. Ibu cek absensi, beberapa absensi itu ada yang Ibu beri tanda ya. Ibu beri tanda. Berarti Ferry ya, Ibu cari Ferry yang 2 akun ya. Ibu. Tapi hari ini hadir ya Ferry. Hadir. Oh Ferry Azi Firdaus ya, berarti 2 akun. Berarti ini 1A ya. 2 akun di Simpadu. Kalau yang dia tuh mahasiswa bisa login nggak yang di si dia? Itu untuk dosennya Bu. Oh ya. Oh enggak, berarti nggak bisa login ya. Oh ya, berarti yang kalau di Simpadu sudah bisa cek ya. Sudah bisa cek kalau memang yang absensi sebelumnya, kalau nanti sudah bisa dibuka ya. Nanti di pertemuan yang awal itu kan kemarin ada yang di hari-hari minggu pertama itu ada error, nanti konfirmasi kalau memang hadir. Kalau misalkan belum terekap ya di absensi yang individunya itu, misalkan hadir cuman di situ nggak bisa absen, nanti lapor karena ada menu apa namanya perbaikan.
menu perbaikan yang untuk absen-absen yang minggu pertama itu, yang sebelumnya yang sebetulnya hadir cuman tidak bisa login. Itu nanti kalau nanti dicek untuk mata kuliah yang minggu kemarin, yang minggu pertama terutama ya, yang lupa absen atau yang nggak bisa login, lapor ya, lapor untuk mata kuliah ibu kalau memang bisa dicek satu persatu di akun mahasiswa masing-masing ya. Kalau yang lain ibu nggak tahu, nanti yang jelas ibu coba cek absensi yang di pertemuan pertama, kedua ya. Berarti totalnya berapa? 28 ya berarti kelas ini. Ya, Iya, Bu. Bu. 28. 28. Oh ya, berarti 28 ya berarti ya. 28 itu tadi yang nggak hadir cuma yang dua orang ya berarti ya. Siapa? Iya, Bu. Nisa tadi. Kalau yang Taufikur Rahman itu ada Taufikur Rahman. Orangnya ada nggak yang Taufikur Rahman? Ada pernah hadir nggak? Taufikur Rahman. Sambil dicek ya. Sambil dicek nanti nama temennya. Ibu juga sambil coba cek di Simpadu. Jadi mudah-mudahan nanti tidak ada kesalahan. Karena yang di Simpadu ini yang langsung ke pusat ya, langsung ke server Dikti ya, kehadiran mahasiswanya itu terkoneksi langsung ke pusat. Kalau yang di jurusan itu nggak terkoneksi, yang terkoneksi langsung itu yang di sini. Jadi sebisa mungkin nanti kalau memang tidak bisa berhadir dan tidak bisa login itu lapor ya. Terutama kalau untuk mata kuliah ibu ya. Ya, karena ada tombol-tombol yang bisa kita gunakan di Simpadu ya, di Simpadu ya. Kita lanjut tadi kembali ke materi kita hari ini. Tadi perkalian skalar ini terulang. Bukan perkalian antar matriks tadi. Nanti diedit sendiri ya. Ini ada sifat-sifat yang melekat pada perkalian matriks ya. Yang pertama, sifat yang melekat itu bahwa pada matriks ya, perkalian pada matriks umumnya tidak komutatif ya. Jadi tidak berlaku perkalian A sama dengan B, matriks A dikali matriks B itu sama dengan A dan B kali B. Tidak berlaku ya. Atau dengan kata lain, matriks A itu tidak sama dengan matriks A kali B tidak sama dengan matriks B dikali matriks A. Jadi tidak berlaku tidak berlaku sifat komutatif. Kemudian yang kedua, perkalian pada matriks itu bersifat asosiatif. Jadi matriks yang nanti dikalikan itu tidak hanya dua buah matriks ya. Kalau misalkan terjadi perkalian 3 buah matriks, syarat perkalian matriks itu tetap dilihat ya. Jadi misalkan A kali B itu nanti matriks A sama B itu dilihat kolom pada matriks A harus sama dengan baris pada matriks B. Kemudian dikali lagi dengan C. Berarti lihat hasil perkalian matriks A dan B ini kolomnya berapa harus sama dengan baris pada matriks C. Nah, sekarang ukuran yang baru nanti dari perkalian A kali B kali C itu ukuran yang barunya nanti jumlah baris pada matriks A berapa dikali dengan jumlah kolom pada matriks C. Jadi di awal sama di akhir itu yang dilihat ya. Kalau ada perkalian beberapa buah matriks yang perkaliannya itu
Tidak hanya 2 matriks, tapi bisa 3 matriks, 4 matriks, 5 matriks. Jadi dilihat kolomnya matriks yang pertama sama dengan baris pada matriks yang kedua. Kemudian kalau ada lagi dikali matriks ketiga, kolomnya pada matriks yang kedua tadi harus sama dengan jumlah baris pada matriks ketiga. Kali lagi, lihat lagi kolom matriks yang ketiga sama dengan jumlah baris matriks keempat. Kalau misalkan ada 4 buah matriks yang dikalikan tadi, sudah bisa dikalikan. Nah, ukuran matriks yang baru untuk bisa menentukan elemennya, ukurannya berapa, matriksnya, itu baris pada matriks yang pertama, sebut saja misalkan A, sama jumlah yang baris pada matriks yang keempat, misalkan matriks yang keempat itu D. Nah, itu jadi awal sama akhirnya itu yang dilihat untuk ukuran dari perkalian beberapa buah matriks. Jadi untuk mempermudah itu biasanya dikelompokkan. Misalkan 22, kalau 4 itu 22 dulu dikalikan. Cuman sebelum dikalikan tadi lihat dulu ordenya. Ordenya itu paling penting, apakah memenuhi syarat dari perkalian antar matrik atau tidak. Karena ada aja kemungkinan satu matriks pertama bisa dikali matriks kedua, tapi nanti setelah matriks 2 nggak bisa dikali dengan matriks ketiga misalkan karena karena syarat yang jumlah kolom sama jumlah barisnya tidak terpenuhi misalkan. Kita lanjut ya di sini pada sifat-sifat perkalian matriks juga berlaku sifat distributif. Jadi A dikali matriks B plus C sama dengan matriks A kali B tambah matriks A kali C. Kemudian B, C dikali dikali dengan matriks A, B plus C ya, kali matriks A, B kali A ditambah C kali A. Nah, ini sifat-sifat yang melekat pada matriks. Kita dilihat ada sifat tambahan. Jika A kali B sama dengan 0, belum tentu A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 0 ya. Dan seterusnya, ini ada beberapa sifat tambahan. Yang penting nanti dalam perkalian 2 buah matriks, itu tadi lihat ya. Misalkan P di sini skalar ya, Q-nya juga skalar di yang terakhir ini. Bilangannya misalkan berupa bilangan real di sini. Bilangan real itu artinya suatu bilangan tertentu. Skalarnya bisa dikeluarkan dulu boleh P kali Q, 2 skalar tadi dikalikan, kemudian baru dikali dengan matriks A kali B boleh, seperti itu ya. Nah, ini untuk perkalian matriks ya. Kita lihat di slide berikutnya ada soal. Dan diketahui matriks A, B, C. A-nya matriksnya berapa ukurannya ini? Matriks A. Berapa ukuran matriks A? Berapa baris, berapa kolom? 3 baris 2 kolom, Bu. Ya, 3 baris 2 kolom. Kalau B berapa B? 3 Matriks B. 3 baris 1 kolom. 3 baris 1 kolom. Matriks C? 2 baris 3 kolom. 2 baris 3 kolom. Ada matriks A, ada matriks B, dan matriks C. Ukurannya tadi berbeda. Ukurannya berbeda. Nah, kita lihat di bagian selanjutnya itu tentukan tiap hasil kali matriks jika mungkin. Jika mungkin itu berarti ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang bisa, ada yang tidak. Itu berarti sebelum nanti dilihat, dikalikan, itu lihat ordernya memenuhi atau tidak. Memenuhi unsur perkalian antar matriks atau tidak. Ya. Unsur perkalian antar matriks itu artinya syarat kolom pada matriks yang akan dikalikan apakah sama dengan jumlah baris pada matriks pengalinya. Itu yang penting. Kalau sudah terpenuhi baru
lihat ukuran matriks yang baru berapa. Ukuran matriks yang baru tuh bisa ditulis atau diberi nama sembarang nanti. Yang jelas ada ordonya, elemen-elemen yang di dalamnya itu sesuai dengan ukuran matriks yang baru. Di sini ada A, B, C, D, E, F. Ada 6. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F ya. Ada 6. Dari 6 ini A, C kali A. C kali A itu mungkin nggak? Bisa diselesaikan nggak? C dikali A. C-nya berapa? 3, 2 kali 3 ya. C-nya 2 kali 3. A-nya 3 kali 2. Ya. C kali A mungkin nggak? Jumlah baris, jumlah kolom matriks C 3. Dikali yang A-nya jumlah barisnya dilihat. Jumlah barisnya di matriks A berapa? 3. Berarti sama ya. C kali A. Sama itu tadi jumlah kolom pada matriks C sama jumlah baris pada matriks A. 3 sama 3 sama ya. Kalau sama berarti C kali A ini bisa dikalikan. Bisa dioperasikan menggunakan hasil kali 2 buah matriks. Nah sekarang matriks yang baru ukurannya dilihat C tadi barisnya 2. Kemudian A tadi kolomnya 2. Berarti nanti matriks yang baru ukurannya 2 kali 2. 2 kali 2. 2 kali 2 ya. 2 kali 2 itu ada 4 elemen. Sebut saja misalkan namanya D, misalkan D. D11, D12, D21, D22. Itu 4 elemennya. Sekarang elemen baris pertama, kolom pertamanya berarti yang dikalikan 306 dikali berapa? Baris pertama kali kolom pertama jadi 306 dikali min 3 111. 306 itu berarti 3 kali min 3. 3 kali min 3 berapa? Min 9. Ditambah 0 kali 1 0. Ditambah 6 kali 11 66. Min 9 ditambah 0 ditambah 66. Hasilnya berapa? Baris pertama, kolom pertama, hasil kali matriks C kali A. Berapa? Ambil dioret-oret kalau ada pulpen atau pensil. Ya. Berapa ya? Berapa jadinya baris pertama, kolom pertama? Nyari pulpen. Baris pertama, kolom pertama berapa? Berapa baris pertama, kolom pertamanya? Ntar ibu nyari.
Gimana, sudah ada yang ketemu baris pertama, kolom pertamanya berapa? 57, Bu. 57 ya. Kemudian baris pertama, kolom pertamanya 57 katanya. Nah, sekarang baris pertama, kolom kedua. Baris pertama kolom kedua berarti 306 tadi kali 0 min 4 6. 306, 3 kali 0. 3 kali 0 berapa? 0. Ditambah 0 kali min 4. 0 kali min 4. Min 0. 0 aja. Min 0. 0 aja, nggak ada min 0 ya. 0. Kemudian 6 kali 6. 36. 36. Berarti tadi 0 ditambah 0 tambah 36. Berarti hasilnya 36. Itu berapa? 36 ya. Baris pertama kolom kedua. Yang berikutnya berarti baris kedua kolom pertama. Baris keduanya berarti dilihat min 2, 5 min 1. Pengalinya kolom pertama min 3, 1, 11. Berarti dikalikan nanti min 2 kali min 3 berapa? Plus 6. Ditambah 5 kali 1 5. Plus 6 tadi ditambah 5 ditambah dengan min 1 kali 11 min 11. Jadi 6 ditambah 5 tambah min 11. Baris kedua kolom satunya berarti berapa? 0 ya, 0. Yang baris kedua kolom keduanya min 2, 5, min 1. Kolom keduanya berapa kolom keduanya? Sudah ya tadi ya? Belum. Min 2, 5, min 1 dikali 0, min 4, 6. Min 2 kali 0. 0. Habis itu 5 dikali min 4. 20. Min 20 ditambah min 1 kali 6. 6. Min 6. Berarti tadi 0 ditambah min 20 ditambah min 6. Hasilnya berapa? Min 26. Min 26. Itu yang baris kedua kolom kedua. Jadi matriks yang baru ya, yang soal A, C kali A itu tadi ukurannya 2 kali 2. 2 kali 2, baris pertamanya tadi 57. Baris pertama kolom pertama 57. Baris pertama kolom keduanya 36. Baris kedua kolom pertamanya 0. Kemudian baris kedua kolom keduanya min 26. Ukuran ini tadi ya, sebelum dikerjakan ditentukan dulu tadi dengan melihat perkalian C kali A tadi. C kali A tadi kolom matriks C-nya 2. Kolom C-nya kolomnya berapa? 3 ya. Kemudian baris di matriks A barisnya ada 3. Nah, 3 di kolom matriks C sama dengan jumlah baris 3 juga di matriks A. Maka itu yang tadi syarat yang terpenuhi untuk perkalian matriks C kali A itu terpenuhi dengan 3 kali 3-nya itu. Nah, matriks yang barunya itu ukurannya dilihat dari jumlah baris di matriks C. Matriks C tadi barisnya 2 kali jumlah kolom di matriks A. Matriks A itu kolomnya 2. Jadi matriks yang barunya sebelum dihitung ditentukan dulu ukurannya, yaitu tadi 2 kali 2. 2 kali 2 itu matriksnya berarti 2 baris 2 kolom. Ada 4 elemen. Di baris pertamanya ada 2. Baris keduanya ada 2. Nah, itu. Jadi sebelum diselesaikan tentukan dulu titik-titik elemen yang mau diisi ya, yang mau ditentukan. Kalau yang B itu apa? B itu C kali B.
C kali B. C-nya berapa? C-nya berapa kali berapa? 2 baris, 3 kolom ya. B-nya berapa ukuran B? 3 baris, 1 kolom. Berarti terpenuhi nggak aturan perkalian C kali B, 2 buah matriks. C kali B bisa terpenuhi syaratnya? Terpenuhi ya? Sama nggak? Sama-sama berapa? 3. 3. Sama-sama 3. 3-nya itu yang syaratnya ya. Terpenuhi jumlah kolom di matriks C 3. Jumlah baris di matriks B 3. Jadi 3 sama 3 itu terpenuhi. Nah, ukuran matriks yang baru nanti dimensinya yang baru berarti misalkan beri nama aja apa ya, D atau E yang berbeda dengan matriks C sama B. Jadi matriks yang baru tadi ukurannya di matriks C tadi 2 barisnya. Berarti nanti ditulis 2. Kemudian di matriks B tadi kolomnya berapa? 1. Berarti nanti matriks yang baru itu ukurannya 2 kali 1. 2 baris, 1 kolom. Jadi ada baris pertama, ada 1 elemen. Kemudian di baris keduanya 1 elemen. 2 baris, 1 kolom. Jadi itu nanti yang diisi 2 baris, 1 kolom untuk yang C kali B ya. 2 baris, 1 kolom ya. Itu ada X yang B-nya itu enggak masalah ya, biar dimasukkan nilai dalam variabel X kalau nanti muncul X-nya. Kemudian yang C. Yang C itu nanti dilihat yang itu tadi bisa ya, yang B. Yang A bisa, sudah bisa, tadi sudah kita coba. Yang B ternyata juga memenuhi. Nanti matriks yang barunya ukurannya tadi berapa? 2 kali 1 matriks yang barunya. Kemudian yang C itu ke A kali C. Ditulis dulu A-nya berapa ukurannya. A-nya berapa baris? Berapa kolom? Kemudian C-nya tulis juga berapa baris, berapa kolom. Memenuhi atau tidak A kali C? Memenuhi enggak? Aturan perkalian matriks. Hah? Memenuhi? Sambil tulis misalkan A 3 kali berapa itu C itu A kali C ya. A kali C itu berarti matriks A, matriks A-nya 3 kali 2. Matriks C-nya berapa? Matriks C-nya berapa baris, berapa kolom matriks C? 2 kali 3 ya. 2 kali 3, 2 baris, 3 kolom. Memenuhi apa tidak ini? Memenuhi. Tadi katanya memenuhi. Matriks yang baru ukurannya berapa? A kali C. Matriks yang baru ukurannya berapa? Matriks yang barunya nanti ukurannya kita lihat A kali C berapa? A-nya berapa A-nya? A-nya berapa baris, berapa kolom? 3 baris, 2 kolom. C-nya 2 baris, 3 kolom. Tadi yang samanya, yang terpenuhinya 2 kolom ya di matriks A sama 2 baris di matriks C. Itu 2 itu yang syarat. Nah, sekarang ya ukurannya berarti jumlah baris di matriks A berapa? 3. Kemudian di matriks C itu kolomnya ada berapa? 3.
Berarti nanti matriks yang baru ukurannya nanti 3 kali 3, 3 kali 3 ya. Nanti sambil dicoba kita lihat ukurannya dulu sebelum menentukan matriks ya. Jadi yang D itu A kali B. A-nya tadi 3 baris 2 kolom. B-nya 3 baris 1 kolom. Bisa nggak itu? Yang D. Tidak bisa, Bu. Tidak bisa ya. Tidak bisa atau tidak memenuhi aturan perkalian matriks ya. Tidak memenuhi aturan perkalian matriks ya. Tidak memenuhi, tidak bisa diselesaikan. Karena apa? Karena jumlah kolom pada matriks A itu tidak sama dengan jumlah baris pada matriks B. Jadi kalau mau diuraikan seperti itu ya. Karena jumlah kolom pada matriks A tidak sama dengan jumlah baris pada matriks B. Itu yang D. Yang D itu tidak bisa dicari atau tidak bisa dioperasikan. Kalau E itu B kali C. B kali C, berarti lihat seperti tadi lagi, B-nya 3 baris 1 kolom. C-nya berapa? 2 baris 3 kolom. Berarti B kali C bisa nggak? B kali C bisa nggak? B kali C. Tidak bisa, Bu. Tidak bisa ya. B kali C-nya seperti tadi juga, berarti tidak memenuhi aturan perkalian matriks karena jumlah kolom pada matriks B itu 1 ya. Jumlah baris pada matriks C itu 2, 1 itu tidak sama dengan 2 ya. Berarti dia tidak memenuhi syarat perkalian matriks ya, karena jumlah kolom pada matriks yang pertama tidak sama dengan jumlah baris pada matriks yang pengalinya. Sekarang yang F itu B kali A. B kali A. B-nya berapa? 3 baris 1 kolom. A-nya berapa baris? 2 baris ya. B kali A. Kebalik. Benar. 3 baris 1 kolom. Kemudian A-nya berapa baris? Yang A 3 baris 2 kolom. B kali A bisa nggak? B kali A 3 baris 1 kolom dikali 3 baris 2 kolom. B kali A nya bisa apa tidak? Yang F. Bisa dikalikan apa tidak ya? Yang ini yang terakhir, yang F. Tidak bisa juga, Bu. Tidak bisa ya. Ini banyak yang tidak bisa nih. Ada berapa tadi? 1, 2, 3. Berarti dari sekian soal yang dari 3 buah matriks, ada 6 soal, ada beberapa buah matriks yang tidak bisa langsung dicari nilainya karena tidak memenuhi syarat perkalian 2 buah matriks, sama kayaknya balance 3-3. Jadi nanti ini soalnya jadi tugasnya nanti diulang kembali yang mulai A-nya tadi, A, B, C, D, E, F. Tadi kan sudah ada yang bisa, ada yang tidak, tinggal dilanjut nanti pengerjaannya di rumah.
Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan nggak kira-kira untuk perkalian antar matriks, perkalian skalar dengan matriks ya. Absensinya masih belum bisa sampai sekarang Simpadu. Ibu masih belum bisa login ke Simpadu. Ada yang perlu ditanyakan kira-kira? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan dulu sebelum kita simpulkan materi yang kita sampaikan hari ini ya, tentang perkalian skalar dengan matriks, kemudian perkalian matriks dengan matriks ya. Masih sampai siang ini masih belum bekerja, yang Simpadunya masih belum. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Jadi tugasnya nanti yang ini ya, tugasnya yang A sampai F, tapi nanti pengumpulannya lewat ketua kelas. Di satu folder, kirimnya ke email aja, ke email ibu. Kalau lewat ini email ibu tulis di sini ya. Masih ini di chatnya ibu tulis. Enggak, jangan lewat WA ya, lewat WA error. WA ibu kemarin error minggu yang lalu, seluruh berkasnya hilang. Ini di sini. Ini ada email ibu tulis di chat itu, ada email ibu hikmayanti@poliban.icid. Tugasnya masuk lewat itu ya. Jadi nanti dikirim satu folder lewat ketua kelas. Nanti untuk ketua kelas 1A coba chat ibu nanti ya. Untuk absensi nanti ibu kabari kalau sudah bisa dibuka Simpadunya. Sampai sekarang masih error, masih belum bisa dibuka. Jadi nanti jamnya perkuliahannya mundur. Silakan absensi nanti setelah dibuka ya. Tinggal absensinya aja. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan sebelum kita simpulkan materi yang hari ini kita sampaikan tentang perkalian skalar dengan matriks, kemudian perkalian matriks dengan matriks ya. Ada yang perlu ditanyakan nggak kira-kira? Ibu, Ya, silakan. slide-nya sifat tambahan pada perkalian matriks bisa diulang lah, Bu. Slide-nya pada sifat Slide-nya. tambahan pada perkalian matriks. Iya, bentar. Nih tadi. Ini ya. Ini, Bu. Ya, sudah. Sudah, Bu. Kalau misalkan pakai laptop atau pakai HP itu coba screenshot ya, slide-nya itu bisa di screenshot baru disusun nanti. Sudah ya, kira-kira ada lagi yang lain sebelum kita simpulkan materi kita hari ini? Bu, Ya, boleh minta silakan. filenya, Bu? Filenya ini sudah masuk ke Teams ya, buat di Microsoft Teams-nya. Yang kalau mahasiswa login nggak bisa langsung ke file ibu kah? Yang di menu file di perkuliahan itu nggak keluar. Kalau mahasiswa ini modelnya ibu nggak tahu, biasanya kan kayak kalau yang itu bisa lihat yang presensinya, nggak bisa buka di Teams-nya, belum bisa. Nggak bisa di Teams, belum bisa. Menunya apa harus di share di Teams itu kan biasanya kalau yang punya akun bisa,
membuka filenya yang di menu file akun mahasiswa itu sama aja kan, kayak ada kalender, ada sampai di situ apa gimana, sama kan ya, ada kalender, kemudian ada apa macam-macam, ada file, menunya ada, itu sama ya, gitu juga ya yang dipegang mahasiswa. Nah yang di menu filenya itu nggak keluar, yang di menu file Tidak ada, Bu. Kosong, Bu. Nggak keluar, Bu. kosong. Oh berarti mungkin nanti harus di gimana ya, share-nya lewat yang grup. Oh berarti mungkin masuk ke kelas, nanti ibu coba yang ibu masukkan ke kelas ya, ibu coba nanti berarti bentar untuk yang seperti hari ini ya, apa get link itu apa ya, coba ibu coba ambil linknya ya, ibu ambil linknya, ibu copy, ibu share di yang di mana, di sini ya, coba nanti dicoba ibu taruh di chat itu linknya, bisa nggak dibuka kira-kira kalau ibu share link? Itu ada ibu share link, itu bisa dibuka nggak kira-kira? Itu ada di yang di chat itu ibu share link. Ada yang coba buka yang di share linknya itu? Gembok. Oh. Berarti harus dibuka dulu ya. Bentar. Ada apa? Digembok. Soalnya ibu belum mencoba, nggak bisa buka yang mahasiswa. Aksesnya ditolak, Bu. Ditolak. Oh, bentar. Berarti ada menu yang harus buka linknya ya. Padahal bentar. Ibu coba nanti supaya linknya itu tidak ditolak ya. Ditolaknya perintahnya apa? Soalnya ibu nggak punya akun yang lain ya. Kalau akun ibu sendiri kan bisa buka ya. Nanti ibu coba, tulisannya apa? Mungkin You don't have access to this file. Request access. Nanti, tidak memiliki izin untuk mengakses filenya, Bu. oh iya. Berarti ini sama kayak di Google Drive itu. Ibu coba share linknya ya. Ibu coba lagi nanti kalau memang terkunci, mungkin ada ibu buka tombol pengunciannya itu. Cuman masih belum ketemu itu. Nanti ibu coba ya, kalau memang bisa ibu share, nanti ibu share linknya